Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak cerdas, semoga dalam keadaan sehat. Mari kita pelajari tentang teks iklan, slogan, dan poster. Baik, sebelumnya mari kita simak untuk penjabaran kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang satu adalah mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber yang dibaca ataupun yang didengar. Untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu kita menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sebelumnya, mungkin kalian tidak akan asing dengan kata iklan, slogan, poster. Nah, sebelumnya kita ingat kembali atau mengingat kembali apa itu arti sebuah iklan, slogan, dan poster. Iklan sendiri yaitu merupakan kegiatan pemberitahuan atau menginformasikan suatu hal, barang, ataupun jasa melalui media massa, baik itu secara online ataupun offline. Media yang digunakan bisa seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, handphone, poster, pamflet, brosur, spanduk, dan sebagainya. Iklan sendiri bisa dikarenakan sebagai sarana untuk menawarkan barang ataupun jasa kepada halayak banyak atau halayak ramai. Teks iklan itu merupakan sebuah media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen karena jangkauannya yang luas. Tujuan iklan sendiri untuk memperkenalkan suatu produk, baik itu produknya berupa jasa ataupun guna untuk menarik perhatian masyarakat untuk mengenali, membeli, hingga mengonsumsi atau menggunakan produk yang diiklankan. Untuk slogan sendiri yaitu slogan merupakan perkataan atau kalimat yang menarik atau mencolok yang mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, serta politik dan sebagainya. Slogan juga merupakan suatu kelompok kata atau kalimat pendek yang menarik, yang mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan tujuan atau visi suatu organisasi ataupun kegiatan maupun perusahaan. Isi slogan itu biasanya menggambarkan visi, tujuan, dan harapan dari sebuah kegiatan. Kemudian untuk poster itu merupakan lembaran pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum yang biasanya disertai gambar. Poster merupakan salah satu media publik yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun gabungan dari keduanya. Poster juga dapat diartikan sebagai sebuah karya seni grafis yang dibuat dengan perpaduan antara huruf, angka, dan gambar di atas kertas yang ukurannya relatif besar. Poster umum biasanya dipasang di permukaan datar di tempat-tempat umum yang ramai. Sebab mengapa? Agar informasi dan pesan dalam poster tersebut dapat disampaikan ke masyarakat umum. Mari kita pelajari tentang unsur teks iklan, slogan, dan poster. Untuk iklan sendiri, unsurnya meliputi gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Untuk slogan meliputi kata dan suara. Kemudian untuk poster meliputi gambar dan kata-kata. Untuk struktur teks, mari kita perhatikan dengan seksama struktur teks iklan berikut. Meliputi judul, nama produk, penjelasan produk, dan desain. Untuk judul, walaupun tidak semua iklan menggunakan judul, hanya banyak juga yang menggunakan iklan yang memakai judul. Semua tergantung teknik dan cara penyampaiannya. Jadi kalau lihat di sini, penulisan judulnya tidak ada. Adapun yang menyertakan judul di iklan. Kemudian untuk nama produk
Bahkan ada beberapa iklan yang tidak langsung menampilkan nama produk mereka. Jadi ada juga yang menampilkan nama produknya begitu kecil, jadi tidak begitu terlihat. Tapi untuk kalimat persuasinya dari gambar yang dibuat mampu mengarahkan kita untuk mencari atau nama produk yang iklan tersebut. Seperti yang dicontoh berikut, nama produknya tidak begitu jelas, tapi dengan identik dengan gambar botol berwarna hijau dan ada lemon yang menyegarkan. Ini pasti kita langsung terpikirkan ke minuman yang diberi nama Sprite. Begitu. Untuk penjelasan produk, untuk bagian penjelasan produk biasanya tidak terlalu panjang. Jika terlalu panjang, ini akan mengakibatkan pembaca akan bosan membaca dari iklan tersebut. Kemudian untuk desainnya, mungkin bagian ini tidak terlalu penting dan tidak termasuk ke strukturnya. Tetapi ini merupakan elemen yang wajib ada di iklan. Begitu. Untuk struktur slogan, biasanya struktur slogan ini tidak begitu rumit seperti iklan. Jadi, slogan bisa menggunakan gambar untuk mempertegas kalimat. Kalimat yang digunakan juga ini harus singkat, jelas, padat, dan bermakna. Selain itu, kata pada slogan pun harus mudah diingat. Contohnya seperti ini, belajar selagi muda agar tidak sesal kelak saat tua. Ini identik dengan waktu, berarti muda dengan tua akan menghabiskan waktu. Seperti di sini sudah diwakili dengan gambar jam dan ada pun buku. Seperti itu. Kemudian untuk struktur teks poster, ini biasanya poster mempunyai struktur penuh gambar, namun kalimatnya hanya sedikit biasanya. Kemudian meliputinya ada kalimat, kemudian gambar yang dipilih harus sesuai dengan tujuannya, tujuan penulisan posternya harus seperti apa, kita akan membuat poster tentang apa. Kemudian kalimat dalam posternya harus bersifat mempengaruhi, sehingga harus menggunakan kata-kata yang menarik. Kemudian kata-kata yang digunakan harus singkat, kemudian padat, jadi orang lebih mudah mengingat dan mudah memahami maksudnya secara singkat. Begitu. Kemudian poster juga harus dilengkapi dengan gambar agar dapat diketahui halayak dengan cepat dan menarik. Kemudian untuk kebahasaan dari teks iklan, slogan, dan poster. Untuk kebahasaan teks iklan, ini biasanya menggunakan kalimat slogan, kemudian kalimat persuasif, dan menggunakan subjek orang pertama. Nah, karena iklan itu memiliki pesan yang tujuannya untuk menawarkan produk atau jasa, jadi di sini membedakannya, jadi iklan lebih mengarahkan untuk membujuk orang supaya membeli. Jadi penyajian iklan juga harus memperhatikan kaidah kebahasaannya. Nah, penggunaan kalimat slogan itu merupakan pernyataan yang menjelaskan secara singkat produk barang atau jasa sehingga mudah diingat oleh publik atau masyarakat umum. Kemudian untuk menggunakan kalimat persuasif, ini jadi sebuah iklan akan sangat efektif apabila kalimat yang digunakan dapat membujuk atau membuat orang tertarik untuk membeli atau menikmati produk yang ditawarkan. Kemudian biasanya menggunakan subjek orang pertama. Di sini kenapa? Karena menggantikan pihak atau pelaku pemasang iklan. Biasanya menggunakan subjek orang pertamanya maupun jamak ataupun tunggal. Misalkan kami, saya, ataupun aku sebagai pengganti pihak atau pelaku yang memasang iklan. Begitu. Mari kita simak atau lihat dengan seksama contoh iklan berikut. Contoh iklan berikut di sini untuk judulnya adalah atau nama produknya ini XL. Kemudian judulnya itu tentang satu fiber. Kemudian untuk kalimat persuasifnya di sini ada satu internet untuk di rumah dan di mana saja. Di situ sudah menarik masyarakat untuk mau atau menggunakannya.
Kemudian di sini ada kalimat penjelasnya. Di sini internet rumahnya super cepat hingga 50 megapiksel. Kemudian kuota HP bersamanya sampai dengan 25 GB dengan harga hanya 334.000 per bulan. Begitu. Sampai di sini semoga materinya mudah dipahami. Terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.